Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu kabar gembira terkait seleksi P3K Guru dan P3K Tenaga Kesehatan di tahun 2022. Nah, jadi bagi Bapak Ibu simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru terkait pendaftaran seleksi P3K Guru maupun P3K Tenaga Kesehatan ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, untuk yang pertama di sini admin akan membahas yang P3K Tenaga Kesehatan terlebih dahulu, dan ini diposting langsung di website Kementerian Kesehatan.go.id. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu. Pemerintah angkat tenaga kesehatan non ASN jadi P3K. Nah, kita langsung baca Bapak Ibu informasi dari Kementerian Kesehatan ini. Lebih dari 200.000 tenaga kesehatan non-ASN seperti tenaga honorer diharapkan dapat beralih status menjadi P3K tahun ini dan tahun depan seiring dengan mulai berlakunya aturan pemerintah yang menghentikan perekrutan pegawai honorer di tahun 2023. Nah, jadi untuk formasi P3K Tenaga Kesehatan di tahun 2022 ini lebih dari 200.000 formasi Bapak Ibu tenaga honorer baik itu di puskesmas ataupun rumah sakit pemerintah daerah. Proses yang telah dilakukan Kemenkes melalui Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dalam rangka persiapan pengadaan P3K Tenaga Kesehatan 2022 yaitu, nah, jadi ini dia Bapak Ibu langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terkait seleksi P3K Tenaga Kesehatan di tahun 2022. Kita lihat yang pertama, pendataan tenaga kesehatan non-ASN di seluruh Fasyankes milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota melalui sistem informasi SDM kesehatan. Nah, jadi langkah awal Kemenkes ini sudah mendata Bapak Ibu, sudah mendata tenaga kesehatan non-ASN di seluruh Fasyankes milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua, secara paralel menunggu terbitnya Permen Pan RB tentang pengadaan P3K Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan mempersiapkan petunjuk teknis bersama dengan Kemenpan RB, BKN, dan Kemendagri terkait kriteria afirmasi pengangkatan P3K Tenaga Kesehatan 2022 sebagai acuan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Nah, jadi untuk petunjuk teknis ataupun aturan-aturan terkait P3K Tenaga Kesehatan tahun 2022 ini menunggu terbitnya Permen Pan RB yang mana nantinya akan terbit Bapak Ibu yang bekerja sama dengan Kemenpan RB, BKN, Kemendagri, dan lain sebagainya. Kemudian poin yang C, kriteria tenaga kesehatan non-ASN yang diprioritaskan untuk formasi P3K tahun 2022 adalah sebagai berikut. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu prioritas tenaga kesehatan non-ASN tahun 2022. Yang pertama yaitu termasuk dalam 30 jenis jabatan fungsional kesehatan sesuai Perpres 38 tahun 2020. Nah, jadi ini Bapak Ibu masuk dalam 30 jenis jabatan fungsional kesehatan seperti bidan, perawat, dan lain sebagainya. Kemudian poin yang nomor 2, bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota dengan status non-ASN. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, latar belakang pendidikan minimal D3 kesehatan. Nah, jadi ini minimal Bapak Ibu, minimal D3 kesehatan. Kemudian sudah terdata dalam SIS DMK per 1 April 2022. Kemudian memiliki STR aktif untuk jenis jabatan fungsional kesehatan sesuai ketentuan dalam Kemenpan RB 980/2021 dan SIP untuk yang bekerja di Fasyankes. Kemudian diusulkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu kriteria tenaga kesehatan non-ASN yang diprioritaskan untuk formasi P3K tahun 2022. Nah, kita langsung saja dengarkan Bapak Ibu pernyataan dari Kementerian Kesehatan ini. Pemerintah sudah duduk bersama-sama yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Menteri Bappenas Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kita sudah duduk bersama dan kita sudah berdiskusi dan disetujui untuk membuka formasi
di tahun 2022 sampai 2023 ini untuk menerima tenaga honorer kesehatan yang sekarang ada di daerah-daerah sebagai calon ASN statusnya atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ini sama seperti yang dilakukan di Kemendikbud untuk guru-guru. Ya, sebelumnya sudah dilakukan. Jadi sekarang kita di Kementerian Kesehatan juga melihat bahwa kita memiliki banyak tenaga honorer yang sudah bekerja sebagai tenaga kesehatan dan di tahun 2022 dan 2023 ini nanti kita buka formasinya untuk bisa diterima sebagai calon ASN dan pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja atau P3K. Nah, kita juga sudah menyampaikan ini ke seluruh daerah, ya, pemerintah daerah, dan sudah mulai masuk data-datanya. Sampai sekarang ada 200.000 tenaga kesehatan dengan status honorer yang sudah menyampaikan data-datanya ke Kementerian Kesehatan untuk bisa diproses sebagai calon aparatur sipil negara ASN atau juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian selanjutnya di sini admin akan membahas terkait rekrutmen P3K guru tahun 2022. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu paparan langsung dari Menpan RB yang mana untuk formasi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 ini kurang lebih 758 formasi yang nantinya akan diisi oleh para guru honorer yang memenuhi syarat. Dan untuk seleksi P3K Guru tahun 2022 ini ada mekanisme baru Bapak Ibu, yaitu rencana mekanisme baru rekrutmen P3K Guru. Salah satu mekanisme baru di tahun 2022 yaitu proses seleksi prioritas peserta yang lulus nilai ambang batas tahun 2021. Nah, jadi bagi teman-teman guru honorer yang sudah lolos nilai ambang batas tahun 2021 namun tidak mendapatkan formasi, maka di tahun 2022 ini nantinya akan mendapat prioritas Bapak Ibu yang mana nantinya akan diberikan formasi agar tidak perlu tes lagi. Dan proses seleksi antara pelamar baru dengan guru GTK termasuk THK 2 yang berpengalaman ini tidak disamakan. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu rencana mekanisme baru untuk rekrutmen P3K Guru tahun 2022. Nah, kita langsung saja dengarkan Bapak Ibu pemaparan dari Mas Menteri. Perubahan terpenting yang sedang diperjuangkan dan insya Allah akan terjadi adalah satu, untuk memprioritaskan semua yang lulus passing grade dulu dalam posisi mereka masing-masing, meminimalisir perpindahan antara sekolah, dan yang kedua adalah untuk bisa pemerintah pusat bisa mengajukan formasi yang akan menghilangkan semua permasalahan yang ada dihadapi sekarang, ya. Tapi secara regulasi tadi peraturan sudah dengan pagu di setiap DAU harusnya sudah jelas, tetapi kami mengantisipasi agar tidak kita mengalami isu-isu seperti ini lagi, kita sederhanakan saja prosesnya, dan ini yang sedang kami lakukan bersama dengan Pan RB gitu. Jadi harapannya ke depannya guru-guru mutasinya diminimalisir, guru-guru yang lulus passing grade mendapat prioritas, mereka nggak ketinggalan padahal mereka sudah passing grade, dan isu dengan formasi di daerah itu bisa didukung dari pusat pemilihan atau penentuan formasinya. Jadi ini akan punya dampak yang sangat besar. Jadi mohon doa restu nih dari Komisi 10 bahwa ini bisa terjadi dan sukses, sehingga ini akan ke depannya menyelesaikan target kita dengan cara yang jauh lebih cepat.